teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Melati. Kali ini kita akan bahas soal SKD CPNS TWK ya. Kita langsung masuk saja di contoh soal. Perhatikan beberapa upaya berikut. 1. Membuka praktik dokter untuk masyarakat. 2. Membuat tulisan-tulisan berisi kritik kepada pemerintah Belanda. 3. Membuat tempat berkumpul dan berdebat untuk para tokoh penggerakan nasional. 4. Mengumpulkan dana untuk menolong pemuda-pemuda cerdas yang tidak mampu melanjutkan sekolah. 5. Membentuk gerakan bernama Gerakan Kesatuan Alap-Alap yang bertugas menyediakan makanan untuk tentara garis depan. Pada masa pergerakan nasional, para tokoh organisasi menunjukkan semangat kebangsaan upaya yang dilakukan Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai wujud semangat dan komitmen kebangsaan terdapat pada angka A234, B123, C145, D345, atau E235. Yang mana nih teman-teman? Jadi upaya yang dilakukan Dr. Cipto Mangunkusumo dalam hal wujud semangat komitmen kebangsaan itu terdapat di mana nih teman-teman? Kita lihat nomor 5 ya. Dia membentuk gerakan bernama Gerakan Kesatuan Alap-Alap. Ini jelas bukan ya teman-teman, karena yang membentuk Gerakan Kesatuan Alap-Alap adalah Kiai Haji Samanhudi. Jadi yang ada nomor 5-nya di choice kita coret ya, kayak C dan D ini gak masuk. Jadi sisa 2, 3, 4 atau B, 1, 2, 3. Kita lihat nih teman-teman. 1, 2, 3, 4 mengumpulkan dana untuk menolong pemuda cerdas yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Ini juga bukan ya teman-teman, jadi nomor 4 ini bukan, salah. Jadi yang betul adalah B, 1, 2, dan 3 teman-teman. Oke, kita lanjut. Berikut ini tujuan Indonesia ikut bergabung dalam UNESCO, yaitu A. Mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antara negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. B. Melakukan kegiatan pemberantasan kemiskinan. C. Mengangkat nilai-nilai sosial. D. Mempertahankan hubungan kerjasama yang baik atau yang berbaur dengan yang lain. Yang mana teman-teman? Tujuan Indonesia gabung ke UNESCO. Di sini jelas teman-temannya, jawabannya adalah A. Di sini sudah diterangkan dengan jelas ya, yaitu mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Di sini sudah jelas ya teman-teman, tujuan Indonesia ini ada di choice A, jadi yang betul adalah A teman-teman ya. Lanjut. Pada Juli 1945, belasan pemuda yang hadir dalam sidang BPUPKI mendobrak meja, lalu berlarian keluar ruangan. Mereka keberatan atas syarat-syarat kemerdekaan yang diajukan Jepang. Sebelum menghilang di balik pintu ruang sidang, kelompok yang dipimpin Hairul Saleh itu secara dramatis mendeklarasikan perlawanan terhadap Jepang. Sikap yang ditunjukkan oleh kaum pemuda ini menunjukkan A. Revolusioner dan patriotisme, B. Cinta tanah air, C. Nasionalisme yang tinggi, D. Mau berkompromi, atau E. Menerima segala keadaan. Jawabannya yang mana teman-teman? Dia kalau menerima segala keadaan ini jelas bukan ya teman-teman, karena di sini jelas-jelas dia mendobrak meja, berlarian, dia keberatan, jadi dia nggak menerima segala keadaan, jadi bukan.
ya teman-teman. Dia juga bukan D mau berkompromi, jelas tidak ya. Di sini dia nggak mau berkompromi karena dia mengajukan keberatan ya teman-teman. Jadi jelas bukan. C juga bukan ya teman-teman. B juga bukan, dan yang tepat adalah A teman-teman ya, revolusioner dan patriotisme. Di sini jelas tergambar patriotisme dan revolusionernya, yaitu dia keberatan atas syarat-syarat kemerdekaan yang diajukan Jepang, melakukan perlawanan terhadap Jepang. Ini kan revolusioner ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Pancasila merupakan filter bagi bangsa Indonesia di era globalisasi. Manakah yang bukan maksud dan peranannya hal di atas? Jadi harus konsentrasi ya teman-teman. Jadi yang ditanyakan di sini manakah yang bukan? Yang bukan ya teman-teman. Kita lihat choice-nya. A. Dapat dijadikan sebagai dasar dan arahan dalam upaya mengatasi krisis integrasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. B. Untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi. C. Untuk pedoman dalam menghadapi era globalisasi. D. Saat kita hidup di era globalisasi, kita harus tetap berpedoman pada Pancasila. Atau E. Dengan pengaruh globalisasi, maka akan memajukan teknologi Indonesia. Sini jelas ya teman-teman, bagian A, B, C ini itu merupakan peran Pancasila dalam filter bagi bangsa Indonesia di era globalisasi. Nah, jadi jawabannya bukan A, B, C, dan D juga bukan ya teman-teman, karena ini juga termasuk dalam Pancasila merupakan filter bagi bangsa Indonesia di era globalisasi. Nah, jawaban yang tepat adalah E nih teman-teman. Jadi E ini bukan, dia bukan termasuk dalam Pancasila yang merupakan filter bagi bangsa Indonesia di era globalisasi. Jadi yang bukan itu adalah E ya teman-teman. Kita lanjut. Pernyataan di bawah ini yang bukan berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara adalah A. Tokoh pembebas tanam paksa. B. Anggota 3 serangkai. C. Anggota 4 serangkai. D. Bapak pendidikan. Atau E. Bapak pramuka. Di sini jelas ya teman-teman, kalau Ki Hajar Dewantara itu dia bukan Bapak pramuka, karena Bapak pramuka sendiri merupakan atau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, adalah Bapak pramuka, bukan Ki Hajar Dewantara. Jadi pernyataan di bawah ini yang bukan adalah teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan soal kali ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya teman-teman. Oke, bye bye, see you.